Halo Sobat Explore Herbal, kembali lagi dengan saya Kartika di sini. Jadi untuk yang baru pertama kali menonton video ini dan kita mungkin belum kenal gitu ya dengan saya, perkenalkan saya Kartika. Profesi saya sebagai dosen herbal di sebuah perguruan tinggi negeri. Kemudian saya sudah tersertifikasi sebagai herbalis utama dan background pendidikan itu apoteker dan juga farmasi. Oke, eh, tanpa berlama-lama kita masuk ke materi kali ini yang akan kita bahas bersama yaitu teknik peracikan ramuan dari single herbal atau herbal tunggal dan peracikan dari kombinasi herbal gitu ya atau kita sebut multi herbal atau kalau di publikasi ilmiah itu disebutkan sebagai polyherbal. Nah, dalam peracikan herbal tunggal, ini cenderung lebih mudah sebenarnya dibanding peracikan poliherbal. Karena kita tahu gitu ya, tahu jenis herbal yang ingin kita gunakan berdasarkan efek terapi yang kita inginkan. Itu kita tinggal pilih herbal yang mungkin efek terapinya paling kuat atau yang kita tahu punya efek tertentu yang kita inginkan dan tersedia banyak di lingkungan atau yang harganya relatif murah gitu ya. Jadi itu yang kita pilih. Nah, kita bisa mengatur dosis itu dengan cara melihat di buku atau apa namanya, biasanya banyak literatur dari Kemenkes atau BPOM itu sudah memberikan dosis rekomendasi gitu ya untuk kondisi-kondisi tertentu penggunaan herbal tunggal tersebut atau dari tenaga kesehatan itu yang memberikan rekomendasi berdasarkan pengalaman atau kita lihat dari artikel ilmiah. Nah, di sini banyak ya. Jadi ada artikel ilmiah yang masih di tahap studi in vitro atau studi in vivo dan studi klinis gitu ya atau studi hewan. Tentu semakin tinggi level ujinya atau sampai di manusia itu akan lebih valid atau lebih teruji dan lebih tinggi kemungkinannya itu berhasil ketika kita gunakan atau kita uh, berikan ke pasien. Ya, di pasien juga akan muncul efek yang serupa. Nah, untuk pengaturan dosis, kalau artikel itu berupa studi di tahap eksperimen hewan gitu ya, jadi kita bisa lihat hewannya jenis apa, dia di sana pasti akan diberitahu dosis efektifnya, itu konsentrasi berapa gitu yang dikonsumsi oleh hewan. Nah, itu kita bisa konversi itu ke dosis manusia. Dari jenis hewannya, kemudian dosis efektif itu bisa kita konversi ke manusia. Nanti kita akan bahas di video yang lain. Nah, itu salah satu caranya. Nah, kalau ada artikel di studi klinis itu lebih baik gitu ya. Kita bisa langsung gunakan eh, dosis itu dengan catatan kita melihat jenis sampel yang digunakan. Apakah sampel itu berupa ekstrak, jadi kita tahu dosisnya berapa per berapa kilogram berat badan gitu ya. Kemudian itu ekstrak. Ada pula yang menggunakan sudah dalam bentuk sediaan. Jadi kita perlu tahu konsentrasi di dalam sediaan tersebut. Atau ada yang menggunakan serbuknya, atau ya ada yang menggunakan minyaknya, atau ya ada yang menggunakan segarnya gitu ya. Jadi kita perlu sesuaikan jenis sampel yang digunakan dan dosisnya gitu ya. Kita apakah perlu konversi atau kita memang punya bentuk sediaan yang dimaksud gitu. Jadi kita bisa gunakan langsung sesuai dosis uh, efektif yang teruji pada studi klinis tersebut. Kemudian penggunaan tunggal ini juga mempermudah kita untuk memprediksi atau berjaga-jaga gitu ya terhadap efek samping yang mungkin ditimbulkan. Jadi kita bisa sesuaikan kondisi pasien gitu. Kalau tidak bisa mungkin kita ganti herbal jenis lain gitu ya. Atau mengantisipasi kalau efek samping itu kemungkinan akan muncul, kita bisa tanggulangi atau cegah lebih awal gitu ya. Kita bisa merancang cara penanganannya kalau memang efek samping itu muncul di pasien. Kemudian kita tahu larangan, misalkan larangan tidak boleh untuk komunitas tertentu atau pasien dengan kondisi tertentu. Kemudian perhatian, jadi kondisi-kondisi pasien yang butuh monitoring dengan lebih ketat. Nah, itu juga kita bisa tahu gitu ya dari informasi herbal tunggal tersebut. Itu mudahnya herbal tunggal. Namun sayangnya ada resiko di peningkatan dosis itu akan seiring dengan peningkatan efek samping. Sehingga kalau kita menggunakan herbal tunggal, otomatis dosis yang kita berikan itu cenderung tinggi gitu ya, lebih tinggi karena dia bekerja
seorang diri gitu untuk mengatasi keluhan atau penyakit yang kita inginkan. Jadi kita berikan dosis tunggal yang agak besar karena dia ibaratkan dia tentara sendiri. Jadi kita harus bentengi dia dengan banyak senjata gitu berupa dosis tinggi. Nah, berbeda dengan poliherbal gitu ya atau multi herbal. Nah, biasanya kalau karena kita menggunakan multi herbal gitu ya banyak pasukannya banyak. Jadi prajuritnya banyak gitu yang membantu kita untuk mengatasi suatu penyakit atau gejala tertentu dari pasien atau kondisi kita kalau sedang sakit. Jadi dosis masing-masing herbal itu bisa kita turunkan sehingga risiko timbulnya efek samping atau efek toksik itu lebih sedikit gitu ya dibanding penggunaan herbal tunggal. Dan juga konsep polyherbal ini dapat kita rancang karena kita bisa merancang jenis herbalnya gitu. Mana herbal yang utama ke penyebab penyakit utama, mana yang untuk menanggulangi efek samping, mana yang untuk menanggulangi gejala klinis, mana untuk memperkuat efek itu kita bisa atur sendiri gitu ya dosisnya. Jadi lebih holistik pengobatan gitu ya. Kemudian kita bisa atur pilih-pilih herbal dengan mekanisme kerja yang berbeda sehingga dengan dosis kecil ya tapi dia dari mekanisme yang beragam gitu langsung menyasar satu target tertentu itu lebih efektif. Kemudian susahnya di sini adalah menentukan dosis, gitu ya. Susahnya seperti itu. Kecuali kita menggunakan herbal racikan yang sudah mungkin direkomendasikan oleh BPOM, gitu ya, atau Kemenkes. Seperti misalkan dari formularium fitofarmaka, itu kita bisa cari terapi apa yang sudah ada fitofarmakanya, kita bisa adopsi ramuan fitofarmaka tersebut, kita bisa buat racikan simplisianya, gitu. Atau kita bisa melihat dari rangkuman 11 ramuan jamu saintifik. Kalau keluhan kita ada gitu ya di cover dari 11 keluhan tersebut, kita langsung bisa gunakan sampai gram-gramnya, jenis herbal di dalamnya gitu kita bisa tentukan. Tapi kalau di luar itu kita butuh trial dan error gitu ya. Kita bisa melihat kondisi pasien atau kondisi kita sendiri, kita upayakan dosis kecil dulu gitu ya, kemudian monitoring mungkin 3 hari atau di hitungan tertentu sesuai kondisi pasien. Nah itu kita bisa cek oh, apakah perlu tapering dosis atau diturunkan atau dinaikkan gitu. Atau kalau tidak mau trial, kita gunakan saja data dari artikel ilmiah. Nah, saat ini sudah banyak sekali artikel ilmiah yang mempelajari terkait poliherbal. Jadi kita bisa adopsi gitu ya salah satu ramuan yang kiranya bahan herbal tersebut kita bisa sediakan. Kemudian kita bisa adopsi juga jumlah herbal yang ada di sana yang digunakan. Kemudian di sini karena komposisinya kompleks, lemahnya adalah kita agak susah gitu ya mengetahui kira-kira efek samping dari herbal mana yang kemungkinan muncul gitu. Apakah kita mempertimbangkan dari siapa yang dosisnya lebih besar, maka kemungkinan efek sampingnya akan lebih besar itu. Tapi itu juga tidak selalu seperti itu karena efek samping itu ada yang dikategorikan kemungkinan besar akan muncul, kemudian kemungkinannya kecil akan muncul. Nah, itu ada level-levelnya sendiri. Itu perlu kita telaah lagi gitu ya. Kemudian untuk perhatian, larangan, jadi kita gabungan dari semua itu gitu. Jadi lebih lebih kompleks dalam pemilihan pasien gitu ya, lebih berhati-hati gitu dalam penggunaan poliherbal karena masing-masing herbal itu punya larangan dan informasi perhatiannya masing-masing. Itu untuk herbal tunggal dan kombinasi. Nah, sekarang kita cek mana kira-kira yang lebih efektif gitu ya. Kita lihat dari artikel yang akan saya perlihatkan kali ini. Nah, saya sudah carikan 2 artikel gitu ya yang membandingkan antara herbal tunggal dengan kombinasi. Nah, pada artikel yang pertama ini tunggal ini diwakili oleh meniran tunggal atau Pilantus niruri uh, dan sirih Cina atau sirih bumi atau seseladaan gitu ya yang juga tunggal. Kombinasi ini yaitu kombinasi kedua herbal ini penggunaan bersama yang dibandingkan aktivitasnya terhadap Staphylococcus aureus. Jadi di sini efek antibakteris gitu. Kalau dilihat dari kesimpulan gitu,
Di sini dikatakan sediaan kombinasi memiliki daya hambat terhadap bakteri tadi lebih optimum dibandingkan sediaan tunggal seperti itu. Kita bisa lihat dari nilai kuantitatifnya langsung. Nah, di sini ada rata diameter zona hambat. Jadi ini menggunakan metode perhitungan zona hambat dari setiaan tunggal dan kombinasi infus meniran dan siri Cina. Nah, di sini yang M ini mewakili meniran, ya. Kemudian yang SS yang warna barnya pink itu mewakili siri Cina. Lalu yang warna barnya biru gelap ini adalah sediaan kombinasi, gitu ya, kombinasi infus kedua tanaman dengan masing-masing tanaman itu rasionya berbeda gitu. Ada yang 2,5% dan 5%, ada 2,5% dan 10%, begitu seterusnya, sampai kombinasi terakhir 5% dan 20%. Jadi di sini eh, dosisnya meningkat, itu ada yang ada peningkatan konsentrasi dan eh, dimodifikasi rasio masing-masing herbal. Gitu. Jadi di sini terlihat gitu ya, secara general kita dapat lihat bahwa kombinasi, ya kombinasi eh, dua herbal ini itu aktivitasnya lebih tinggi. Kita bandingkan saja di sini meniran 35%, tingginya sekian gitu ya 33,73 milimeter daya hambatnya. Kalau sirih Cina pada konsentrasi 40%, ini lumayan tinggi ya, 40% dan 35%. Nah, di 12,28 untuk sirih Cina 40%. Bandingkan dengan di sini ada kombinasi antara sirih Cina dengan meniran gitu ya. Di sini sirih Cinanya diturunkan menjadi 20%. Kemudian menirannya diturunkan ke 17,5. Jadi masing-masing herbal itu dosisnya turun. Ternyata dalam kombinasi dosis rendah itu ya aktivitasnya lebih tinggi dibanding penggunaan tunggal dosis tinggi kan seperti itu. Jadi sejalan dengan apa yang kita bicarakan di awal tadi, gitu ya, bahwa ketika dia dikombinasikan dosis masing-masing bisa kita turunkan. Nah, sini kebetulan ketika dicampur gitu ya, aktivitasnya lebih tinggi justru dibanding penggunaan tunggal, bahkan 2 kali lipatnya gitu ya. Kita lihat contoh yang kedua. Nah, di sini tidak artikel original gitu ya, tapi berupa review. Di sini artikel ini mereview atau merangkum gitu ya penelitian-penelitian eksperimen yang membandingkan antara penggunaan poliherbal dengan tunggal gitu ya pada kasus diabetes mellitus. Nah, di sini bisa dilihat ada diberikan jabaran herbal apa yang digunakan dalam kombinasi tersebut, bagian yang digunakan, tipe ekstraknya apa, dosisnya gitu ya. Kemudian metode. Jadi kebetulan kebanyakan in vivo gitu ya, dan referensi. Nah, di sini mungkin kita bisa salah satu gitu ya antara Sambiloto, Andrographis paniculata dan Syzygium polyanthum atau salam. Sini dikatakan menunjukkan kombinasi kedua herbal ini menunjukkan persentase penurunan gula darah yang lebih baik dibandingkan metformin gitu ya sebagai standar obat dan ekstrak tunggalnya gitu. Hmm, Katanya di sini juga, menurut penelitian ini, temuannya aktivitas antidiabetes gitu ya muncul gitu ya tanpa menimbulkan efek toksik dengan penurunan gula darah hingga 53% setelah diberikan kombinasi ekstrak dosis 200 mg per kilogram. Nah, ini efeknya bahkan sampai 53%. Nah, untuk melihat lebih lanjut gitu ya, 200 ini kan dosis kombinasi. Nah, berapa-berapa saja tunggalnya gitu ya dalam kombinasi dibandingkan dengan ekstrak tunggal konsentrasi berapa. Nah, itu kita perlu cek ke pustaka ini gitu ya. Namun di sini disimpulkan gitu bahwa dikumpulkan 30 jurnal penelitian internasional, kemudian direview. Nah, di sini diperoleh hasil bahwa kombinasi ekstrak tumbuhan terbukti lebih efektif dalam menurunkan gula darah dibandingkan ekstrak tanaman herbal tunggal.
Nah, itu dua artikel yang menguatkan gitu ya statement kita di awal tadi bahwa penggunaan poliherbal itu lebih efektif dibandingkan sediaan tunggal. Dan tadi karena dosisnya diturunkan gitu ya, walaupun dia kombinasi, efek toksiknya juga tadi minim gitu atau tidak muncul. Nah, ini eh, umumnya seperti itu. Namun saya pernah ada pengalaman gitu ya, membantu menganalisiskan data seorang mahasiswa itu kebetulan penelitiannya antioksidan, jadi menggabungkan atau membandingkan gitu ya efek kombinasi dua infus gitu ya, dua infus herbal dibandingkan dengan tunggal-tunggalnya gitu. Jadi ada tanaman A dan tanaman B. Nah, diukur tunggal-tunggalnya, kemudian diukur kombinasinya dengan dosis yang sesuai gitu, yang sepadan gitu lah. Nah, ternyata ditemukan itu berbeda dari temuan yang kita bahas tadi. Justru kombinasi tersebut itu seolah-olah ketika di profiling efek antioksidan per konsentrasi gitu ya, itu ternyata efek tunggal tanaman A itu lebih tinggi dibanding tanaman B dan juga kombinasi. Jadi kombinasinya ini terlihat mengikuti pola dari tanaman B. Nah, itu berarti dengan pola seperti itu dapat kita ketahui bahwa kombinasi ini tidak cocok gitu ya, karena kombinasi ini justru menurunkan atau menekan efek antioksidan dari herbal A gitu, karena aktivitas kombinasinya justru rendah atau mengikuti pola dari herbal B yang tadi aktivitasnya lebih rendah dari herbal A. Nah, jadi dapat kita simpulkan umumnya memang poliherbal itu relatif lebih aman karena tadi penurunan dosis. Namun perlu banyak perhatian tambahan gitu ya, karena bahannya semakin banyak, hal-hal yang butuh kita pertimbangkan juga semakin banyak. Ya, kemudian tidak selalu juga sinergis karena ada beberapa kombinasi tadi yang contoh real yang saya sampaikan itu justru mengantagonis efek dari salah satu herbal. Jadi mending digunakan satu gitu ya, karena lebih efisien secara biaya dan waktu penyiapan dibanding penggunaan kombinasi karena tadi efeknya justru eh, turun gitu ya. Salah satu herbal efeknya ditekan atau itu sifat antagonis. Nah, oleh karena itu kita perlu cari itu literatur yang tepat gitu ya. Kita gunakan memang literatur yang mengatakan bahwa kombinasi-kombinasi ini itu bagus dan efeknya bagus gitu ya. Kalau kita mau trial, kita perlu pemantauan lagi. Kalau perlu juga ada pengujian laboratorium yang lebih lanjut. Oke, sekian untuk pembahasan kali ini terkait herbal tunggal dan herbal kombinasi. Jadi semoga dapat dimanfaatkan ilmu ini dan lebih paham terkait herbal. Nanti kita ketemu lagi di video series Explore Herbal berikutnya, masih seputar materi herbal tentunya. Silahkan kalau ada yang ingin request materi, sampaikan di kolom komentar. Saya terima pula kritik dan sarannya. Dan jangan lupa kalau menyukai video ini, klik like dan subscribe. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di series Explore Herbal berikutnya.